Nanti kalian isi ya itu sosial medianya, tapi kita nggak isi tadi. Nah terus ini udah hijau kan, kalau udah hijau kayak gini udah aman gitu. Nah 18 Bilgizi, oh pakai bahasa ini lagi. Ini education information ya. Yes. Oke. Di sini kan ada education informationnya. Jadi di sini ada kalian harus isi tentang apa namanya sekolah kalian. Kayak di sini mulai dari secondary school, artinya dari SMP gitu. Kalian klik di sini. Di sini country-nya pilih, country-nya apa, SMP ya. SMP kalian di mana? Jadi sekolahnya nih pakai sekolah aku ya. Sekolah aku itu ada di far away, Ramuli, 2 hours by car dari Palembang. Sebenarnya nggak terpencil banget, cuma bukan di ibu kotanya gitu. Aku dulu di SMP 1 Prabumuli, unggulan by the way. Woi, bentar cuy, lihat nih. Gimana? Nih kan tadi city-nya dipilih kan kota di mana SMP kalian. Nah di sini kan school. Nah, school kan di sini ada list-listnya gitu. Ini kan kamu enak langsung ada list sekolahnya di sini. Unggulan soalnya coy. Terus ada orang-orang yang tidak bisa menemukan nama sekolahnya di list ini. Coba lihat nih. Jadi kalau kalian nggak bisa menemukan nama sekolah kalian di sini, kalian coba tekan ini school. Kalau misalnya kalian couldn't find it in list, if you cannot find the name of the high school or university you are studying in the list, you must click the other option. Coba kita di other option gimana ya? Nih, misalnya kalian tidak, oh benar-benar. Kalau kalian nggak ada nama sekolah kalian terdaftar di sini, jadi kalian harus klik ini other. Terus kalau udah other, nggak ada tulisan dong sekolahnya di mana ya? Iya benar. Pokoknya kalau nama sekolah kalian nggak ada ya udah, cuman lainnya aja, other aja kayak gitu ya. Kasian banget. Iya, tulis SMP aku aja sih. Ya udah. Pokoknya kalau case-nya SMP-nya atau SMA-nya itu nggak masuk di list seperti tadi ya. Ya udah, nah ini penting nih, statusnya adalah continuous atau graduated. Ya otomatis kalau udah SMP udah graduate ya, udah lulus. Iya, Oke. Ini sembarang aja lah udah start. Nah ini note type-nya yaitu sistem penilaiannya. Jadinya kalian tuh sistem penilaiannya pakai gimana? Kalau aku ada yang pakai 100 gitu kan, kayak misalkan yang paling tingginya itu nilainya 100 kan? Iya, benar. Kalau aku dulu gitu, misalnya kita imagine aja kita orang yang pintar 99 gitu. Nah ini apa ini SK? Not. Ini nilai apa? Ini nilai, seingat aku sih nilai yang ada di ijazah. Ijazah? Iya, nilai akhir di ijazah. Sembarang ya, maaf ya. Nah, ini kan ada nih nilai berarti nilai ijazah, ya kan, nilai akhir ijazah. Kan ada yang tanya cara ngisi komanya gimana. Jadi ini kan ada 2 kolom not. Jadi misalnya kalian 99,95 ya udah terus di sini 99, di sini 95. Jadi bakal kelihatan sini 99,95. Kalau kalian 99,01 katakanlah ya. Kalian lihat aja di sini 99 terus di sini 01. Ya nanti bakal muncul kayak gini gitu. Nah, udah. Ini kan diplomanya ijazahnya yang bagian depannya itu kan ya. Berarti diploma ini ijazah, jadi ijazah kalian tuh depan belakang gitu ya, ada depan belakang jadi satu file. Iya, jadi satu file PDF. Jadi diploma depannya kan tulisan nama kalian, terus di belakangnya tuh nilai-nilai ijazah gitu. Nah, transkrip ini taruh nilai rapot kalian. Nilai rapotnya dari semester berapa ya? Dari semester 1. Ya udah taruh aja dari semester 1, nanti kalian scan nilai rapot kalian terus masukkan. Dijadiin ini kalau aku dulu sih jadi satu file PDF. Di satu file itu langsung diedit, misalkan pelajaran agama semester 1 2 3 4 5 gitu. Jadi satu page. Iya, berarti emang kayak semuanya digabung ininya, terus dimasukkan dalam satu PDF. Oke, terus habis itu, nah, do you have a grade of success at this level or exam? Nah, kalau misalnya kalian ada prestasi kayak gitu-gitu, misalnya nilai tertinggi seprovinsi, kalian tulis aja di sini nih apa prestasinya dan bla bla bla. Terus kalau kalian punya sertifikatnya, tinggal klik oke. Terus nanti kalian akan diminta untuk mengupload scan sertifikatnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada juga sebenarnya nggak masalah gitu. Di sini karena kita cepet-cepet nggak usah ada aja gitu. Oke. Ini udah nih secondary school information yang SMP-nya. Terus kita lanjut lagi yang ke SMA-nya. Lama juga ya bun ya. Masih ada kayak gini lagi. WiFi. Nah iya. Sebenarnya kunci mendaftar beasiswa itu jangan males mendaftar. Harus niat karena biasanya orang panjang ya ini ya. Cukup panjang dan biasanya orang belum start udah kok banyak banget. Ya emang banyak, namanya juga beasiswa, namanya juga gratisan ya. Kalau lo mau yang nggak gratis minta aja di emak gitu kan. Beasiswa itu seperti jodoh guys, harus diperjuangkan. Kalau kamu duduk diem dia nggak akan turun dari langit. Oke, kayak Dewa Cita.
Iya benar, maksudnya jadi ini kan emang banyak banget ya, kalian bisa lihat di sini nih, kayak banyak banget yang harus kalian isi, udah malah harus nge-scan, harus cari ini cari itu. Tapi emang kayak gitu kalau mau beasiswa. Kalau mau yang gampang mah Harus apa nggak niat ada dulu, juga jadi yang gampang. harus emang niat kalau mau daftar beasiswa. Jangan males ya, karena ini ada waktunya sebulan, tahu, sebulan lebih, dari Januari Iya. sampai Februari. Sampai Ya Allah. 20 Februari. Oh ya benar, ada yang tanya, Kak, kalau misalkan kita isi sebagian terus ditinggal, terus nanti gimana? Bisa jawabannya. Jadi yang penting kalian save dulu. Nih misalnya kalian habis isi, kalian save. Nanti kalau kalian buka ulang lagi, bakal tetap Udah ke-save. ke-save kayak gitu. Jadi Iya. santai aja, nggak harus isi langsung banget gitu. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu apa sih yang kalian butuhkan. Nah ini high school information sama kayak tadi ya, yang SMA-nya. Gimana sih Indonesia ada coba? Nah, ya, SMA-nya kalian di mana? SMA-nya. Terus city-nya kita sama aja ya, pakai punya SK aja di apa tadi, Prabu Mulih ya? Iya. Kok kayak nama-nama kerajaan zaman dulu ya? Prabu Mulih. Terus school-nya SMA 2. SMA Negeri 2. Ini ya, SMA Negeri 2 Prabu Mulih. Yes. Kok ada 2 ya? RSBI. Ya, tadi sama ya, kalau kalian nggak bisa temu SMA kalian atau universitas kalian, kalian bisa pilih other. Oke, ini karena ada ya udah kita ini aja. Terus educational level. Kok ini sih secondary education? Secondary masuknya. Oke, secondary education, terus high school type. Nah, di sini ditulis kalian tuh general itu SMA berarti kan ya? SMA general Atau high school, religious itu berarti MA, madrasah pesantren aliyah. atau madrasah aliyah. Benar. Vocational itu SMK. SMK. Kalian pilih aja karena ini di SMA Negeri 2, jadi kita pilih general high school kayak gitu. Anak negeri cuy. Terus habis itu domainnya itu kayak Domainnya- jurusan kalian tuh apa? Oh ini juga penting nih. Kan banyak yang nanya ya kak, misalkan aku jurusan IPA bisa nggak ambil jurusan IPS? Benar. Itu aku dulu waktu SMA itu jurusan IPA, tapi semua pilihan jurusan yang aku pilih itu IPS. Ini Jadi juga nggak masalah gitu ya? Nggak masalah, tapi kalau jurusan SMA-nya IPS, aku kurang tahu tuh itu bisa ambil IPA atau nggak. Benar. Kayaknya Nggak. agak kurang Nggak. connect ya. Biasanya nggak bisa, tapi nggak tahu, mungkin kalau kamu mau coba bisa dicoba. Boleh ya, boleh coba lah. Dan satu lagi, dulu aku pernah dapat saran sih, kayak aku kan jurusannya cross ya, dari IPA ke ambil IPS. IPS. Itu jurusan yang kuliah semua yang aku ambil IPS gitu. Jadi jangan setengah IPA, jangan setengah IPS. Oh gitu. Katanya sih sarannya kayak gitu lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih mau ambil jurusan apa, ya udah sosial aja Iya. semuanya gitu ya. Kalau mau IPA yang eksak Eksak aja semua. gitu semuanya. Mungkin biar nggak membingungkan ya pas Iya. dipilihkan. Oke, ngerti. Nah di sini kan kalian tinggal pilih kalian tuh apa namanya, jurusan ya. Iya. Jurusannya tuh apa? Apakah Aku IPA? science. Terus habis itu bahasa, matematika, atau general yang nggak punya. Terus kalau kalian misalkan IPA ya udah berarti sains gitu kan. Nah terus habis itu statusnya di sini yang paling penting nih kalau untuk anak SMA. Maksudnya kan Oh, ada iya. kan yang belum lulus, yang mau daftar SMA, kan banyak banget yang tanya, Kak kalau misalnya aku belum lulus sekolah boleh nggak daftar YTB? Jawabannya boleh banget dan bisa. gitu. Dan Dulu, bisa banget. Iya, aku daftar itu waktu kelas 3 SMA, jadi masih continuous. Nanti kan itu belum ada diploma, itu pakai student certificate. Jadi kamu bikin kayak surat keterangan kalau kamu student di situ. Surat keterangan aktif belajar Ya, gitu dan ya. akan menyelesaikan studi Dalam pada tahun ini tanggal ya. berapa gitu, bakal mengikuti ujian nasional tanggal berapa. Oke. Itu student certificate, banyak kok contohnya di internet bisa dilihat. Benar-benar. Dan itu ya disarankan kan banyak yang tanya pakai bahasa apa, Kak? Please. Bahasa Inggris ya. Itu English. Ya maksudnya kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia, coba bayangin aja. Nanti kan yang baca ini nggak ngerti gitu, yang screening ini bukan orang Indo, ini orang Iya. bule gitu, orang-orang Turki yang kayak gitu. Nah jadi di sini di statusnya kalau kalian udah lulus, kalian bisa tulis graduated. Terus habis itu kalau misalkan masih sekolah kayak SK, bisa Iya, aku pilih continuous. continuous gitu. Nah starting date-nya kalian bisa pilih tahun berapa? Terus habis itu, nah kalau misalkan kita kan belum lulus tadi kan continuous, gimana cara mengisi estimate graduation date? Kan kita belum graduation. Kalau aku sih Estimasi waktunya aja. estimasi waktunya aja UN tanggal berapa. Biasanya tanggal kelulusan itu nggak jauh beda sama tanggal masuk. Jadi kalau aku dulu aku tulis 18 Juli aja, sama di tahun selanjutnya Tahun 2021. Iya benar. Berarti kayak estimasi aja kalian tuh bakal lulus kapan. Ya kayak tadi, misalnya kalian tergantung gitu sekolah kalian pakai sistem apa, apakah 10 point grading scale, maksudnya nilai tertinggi itu 10 atau 100 atau 20 gitu. Kalau anak kuliahan kan biasanya 4 kan IPK-nya, di sini ada 4. Kalau untuk anak kuliahan di sini kita pilih aja 100 ya, 100 gitu. Anak SMA.
Oh ya, berarti ini kan kita belum luluskan. Di sini kan ada bintang not. Nah, not ini apa yang kita bakal masukkan? Kalau aku dulu sih itu pakai transkrip rapor dari semester 1 sampai 5. Terus habis itu kayak nilai ini kan transkrip rapor kan beda-beda ya ininya. Nilai rata-ratanya. Ininya gimana dong? Pakai yang mana gitu? Nilai rata-rata yang mana? Itu kan nanti ada ini ya rata-rata kayak per semester itu ada nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari 5 semester itu. Rata-rata dari nilai rata-rata semester kamu pokoknya kayak gitu ya, kayak rata-rata dari total nilai semester kamu semua gitu. Yes. Oke, terus kita pilih aja ya, misalkan 98, 70 gitu. Ambis banget ya ini ya, anak ini ya di sebelah ya. Kayak nilainya tinggi-tinggi amat. Amin. 98, ini 78 lah. Nah, terus di sini ini kan dia minta transkrip ya. Transkrip berarti yang kita upload adalah transkrip rapot gitu. Berarti gabungan kan dari semester 1 sampai semester 5. Iya nggak sih, bener kan? Iya. Sampai semester 5 kayak gitu. Nanti kalian masukkan dalam satu PDF, terus habis itu nanti bakal diupload di sini. Itu transkrip rapot kalau aku sih itu nyiapin sendiri, formatnya bisa dicontoh di internet. Kayak yang tadi, misalkan per pelajaran, PPKN atau apa itu nanti tinggal kamu bikin kolom 1, 2, 3, 4, 5. Emang kalau dari scan dari rapotnya langsung nggak bisa? Jadi berlembar-lembar. Kalau aku jadiin 1. Kalau beda berarti. Kalau aku hari itu aku langsung scan dari rapot aku. Terus habis aku gabungin semua ininya. Tapi kalau SK berarti dia bikin ulang sendiri ya? Aku bikin formatnya. Tapi gimana dong mereka tahu Inggris. keoriginalitasnya? Nggak tahu, diterima sih. Iya ya. Kalau aku malah hari itu aku nggak bikin dalam bahasa Inggris. Aku bikin dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, emang bahasa Indonesia aku taruh kayak gitu. Kalau mau lihat contoh transkrip raport saya, bisa di email ya guys. Oke, nanti kita taruh di description box. Yeah. Oke, terus habis itu ini kan sama. Kalau misalkan kalian punya prestasi gitu di sekolah, kalian pilih aja yes atau no. Kalau yes sama kayak tadi, tinggal tulis prestasinya di bidang apa gitu. Coba ini ya enggak, kalau yang ini tuh buat prestasi dari senilai itu. Nilai. Misalnya kamu dapat nilai tertinggi ranking berapa gitu loh. Ini bukan prestasi umum lomba-lomba gitu, bukan. Serius, aku tulis lomba-lomba tau. Sosial ini di social activities kalau nggak salah. Aku tulis gini misalkan ya, field of success gitu kan. Misalkan antar kota gitu kan. Terus habis itu apa gitu ininya, juara berapa gitu. Do you have a grade of success at this level or exam? Oh, aku hari itu ini aku tulis prestasi ini. Aduh. Ya udah, berarti beda-beda ya. Kalau aku hari itu aku tulis prestasi ini, misalnya aku prestasi lomba gitu, lomba debat, ya udah aku tulis ini. Misalnya antar kota tulis city, terus juaranya berapa, katakan aja juara ini, juara 2 gitu kan. Terus punya sertifikat nggak? Yes gitu. Terus aku upload deh sertifikatnya. Sosial. Aku soalnya upload 2 kali juga waktu itu, sertifikat aku di sini sama yang di social activities gitu. Iya, aku di sosial kalau nggak salah. Oke, kita pilih aja no di sini ya. Nah, terus kita save high school information. Nah, kalau misalnya kalian mau daftar untuk S1, berarti kalian udah stop sampai di high school information doang untuk isi education informationnya. Tapi kalau misalkan kalian mau daftar untuk S2, berarti kalian harus lanjut di sini. On license, kok pakai bahasa Inggris sih, bentar ya. Nah, nanti kalau kalian udah berhasil, ini kan kalian udah isi ya, secondary sama high school, ini bakal tertulis di sini. Middle school kalian, SMP kalian udah graduate. Terus high school kalian masih continuous, masih belum graduate gitu. Nah, di sini kan ada lagi pilihan. Kalau misalnya kalian mau daftar S2, berarti kalian harus melengkapi ini associate sama license sih? Sama S1-nya di sini gitu. Nanti kalau mau daftar S3 berarti harus pilih sampai masternya gitu. Sesuaikan aja sama jenjang kalian. Oke, terus habis itu kan ini education information-nya udah centang ya, semuanya udah biru, berarti udah bisa lanjut lagi. Oh ya, kalau misalnya kalian belum biru semuanya, kalian nggak bisa lanjut ke selanjutnya gini. Ini kan karena kalian mau daftar, ini kan buat khusus S1 ya, karena kalian mau daftar S1 jadi cukup sampai high school doang cukup gitu. Terus kita lanjut lagi di language information-nya. Nah, di sini di language information mereka bakal tanya bahasa ibu kalian tuh apa. Kalau kita orang Indonesia, berarti bahasa ibu kita adalah Indonesia. Bahasa Indonesia maksudnya. Di sini Indonesian, bahasa Indonesia kita pilih. Terus habis itu other grammar. Oh, kalau misalkan kalian punya bahasa lain yang kalian bisa gitu selain bahasa ibu yang bahasa Indonesia tadi. Katakanlah kita bisa bahasa Inggris lah, kita tulis ya. Berarti kita pilih English di sini. Terus sama levelnya itu apa gitu. Apakah masih di pemula, menengah, atau udah lanjut. Katakanlah kita pilih middle gitu kan.
Nah, kalau kalian punya sertifikat bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kalian udah di level kayak gini, kalian bisa pilih ini, terus nanti harus upload juga si si sertifikat bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau nggak punya ya udah nggak usah diupload gitu. Berarti yang sertifikatnya harus di-scan lagi terus diupload. Aku dulu masukin bahasa Inggris sama Arab sih karena berani banget ya. Arab soalnya pas SMA aku 3 tahun belajarnya bahasa Arab. Iya, boleh aja tulis Cuma aja gitu kalau aja kalian semuanya. bisa. Levelnya level dasar aku tulis. Benar. Nah, di sini ada note-nya juga. Ini note-nya apa sih? Note pun ya? Kalau ada examnya. Iya, berarti kalau kalian punya ya kalian taruh gitu. Tapi kalau nggak punya ya udah gini aja, terus di save. Nah, ini kan kalau misalnya kalian punya other grammar selain bahasa Indonesia, kalian bisa tambah sini, misalkan English di middle gitu. Nah, ini bisa tambah, misalkan kalian bisa 6 bahasa, 7 bahasa, kalian tinggal add aja kayak gini. Ini kan baru 1 ya, tinggal tinggal taruh aja bahasa apa yang kalian bisa. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada tulisan kan, bla bla, kan maksudnya banyak banget most of program di Turki itu dia pakai bahasa Turki gitu. Jadi kalau misalkan tapi kalau misalkan ada beberapa program juga bisa pakai bahasa Inggris, Perancis atau bahasa Arab gitu, ada gitu beberapa. Nah, jadi kalau misalkan di sini kalian belum bisa punya sertifikat bahasa Turki, bisa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian punya nih, kayak di sini ditulis, however those who have J1 C1 level Turkish knowledge can start their education directly at their universities. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah punya sertifikat bahasa Turki level C1, nanti kalian nggak perlu lagi ambil bahasa Turki, kursus bahasa Turki 1 tahun awal pas YTB gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum punya, nggak masalah, nggak apa-apa, karena kalian harus ambil kursus itu nanti. Nah, terus habis ini kan ada ya, do you know Turkish? Ada pilihan no atau yes. Coba, tadi kan no ya, kalau kita pilih yes, apa yang akan keluar gitu. Nah, yes. Do you have a Turkish language certificate? Nah, ini kamu tahu nggak bahasa Turki gitu? Iya apa enggak gitu. Kalau enggak kan nggak keluar apa-apa. Terus kalau kamu tahu, kamu punya Turkish language certificate nggak? Kalau yes, nanti mereka bakal suruh kalian upload gitu. Dimana kalian ngambil ujiannya sama upload nilai sama sertifikatnya. Tapi kalau misalkan kalian tahu bahasa Turki nggak? Iya, tapi punya sertifikatnya nggak? Enggak. Ya udah gini doang. Nanti bakal ditanya levelnya seberapa gitu. Terus habis itu di mana kamu learn bahasa Turkinya itu? Nanti kalian bisa tulis aja apakah di internet, apakah otodidak, apa gimana gitu. Ya udah. Oh iya, ngomong-ngomong bahasa juga, kalau ngisi aplikasi beasiswa itu usahakan memang benar-benar jujur, karena nanti ini dampaknya itu ke wawancara. Aku waktu ngisi bahasa Arab ditanya sama beneran? Iya, sama interviewernya, oh kamu bisa bahasa Arab? Terus dia ngomong bahasa Arab. Aku bilang kalau aku belajar bahasa Arab dasarnya doang. Aku kayak cuma tahu words by words, nggak bisa bikin jadi sentence gitu. Itu cuma pelajaran di SMA yang kayak 1 hari dalam seminggu, jadi bukan yang fluent bisa ngomong. Oh gitu dia bilang IC. Jadi itu bakal ditanya sih kalau kamu sampai jangan kalian sembarang ya, gue bisa jangan bahasa Arab, bahasa Rusia nanti. Iya, tulis Jerman, Prancis, tiba-tiba suruh ngomong AAA kan pas interview ini bakal apa ditanya. Bener-bener ini apa dong? Karena nanti mereka bakal lihat pas interview, bakal lihat juga ini kalian lagi aplikasi kalian. Oh, anak ini bisa bahasa ini, misalkan dia bisa 7 bahasa, nanti bakal ditanya cuy di tes. Pengalaman soalnya bohong guys, ya. aku ditanya bahasa Arab. Parah, iya benar-benar sih. Jangan sembarang ya, nanti kalian pikir nggak bakal ditanya kok gitu. Nah, udah nih language information-nya udah centang. Dulu sebenarnya centangnya hijau ya, sekarang udah biru. Centang biru. Nah, kita lanjut lagi ke work experience. Ini sebenarnya apa sih SK artinya? Dia kan kayak kuning gitu, ini kan merah ya. Kuning itu dia lebih baik dilengkapin, ya, tapi nggak wajib. Kalau merah itu harus dilengkapi. Wajib ya, oke. Iya. Berarti ini kalau misalkan kalian tidak punya work experience juga nggak apa-apa ya gitu. Udah, aku juga kosong waktu itu. Jadinya ini nggak apa-apa ya, akademik sama social activity. Coba kita lihat dulu ya. Misalkan ada work experience-nya, bla bla. Di sini ya tekannya I have internship. Iya. Iya, itu I have internship. Oh, di sini add work experience-nya di add gitu. Biasanya sih ini buat yang S2 S3 sih, karena benar. kalau SMA jarang kerja di mana? Ya, bener juga. Ya pokoknya ini just in case kan ada yang udah pernah kerja, pilih aja country-nya mana, terus company-nya apa, working statusnya itu apa gitu, I'm working atau udah left gitu, dan posisinya dan bla 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 kayak gitu. Working from home. Iya kayak gitu. Nah kalau kalian nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak diisi juga. Terus habis itu kalau misalnya kalian pernah internship, kalian juga bisa klik lagi, centang di sini. Nah terus habis itu CV.
Untuk CV di sini wajib kan ya CV ya? Aku dulu nggak masukin CV sih. Oh iya. Kuning ya? Iya. Oh, berarti kalau kalian mau masukin juga boleh. Kita coba nggak masukin ya. Dulu soalnya waktu SMA, jujur aku juga belum tahu CV-CV-an. Ya juga ya, masih anak SMA ya. Iya. Ya udah kita coba tidak mengisi ini ya, apa yang akan terjadi itu. Kita lanjut ke akademik proficiency-nya. Itu kuning kok, jadi nggak apa-apa ya, nggak ada masalah kayaknya. Kalau ini banyak banget pertanyaan, gimana ya, pengen jadi ini. Ya udah biarlah. Ini banyak banget yang pertanyaan kan. Ini gimana Kak untuk skor GRE, GMAT, SAT, ALES gitu. Apakah dia wajib atau tidak gitu? Jawabannya adalah tidak. Tidak ya. Kecuali universitas yang kamu tuju itu meminta GRE atau GMAT. Tapi kan GRE, GMAT itu biasanya buat S2 ya. Iya. Kalau S1 itu SAT. Beberapa university mungkin ada yang minta, tapi kalau kebanyakan tuh nggak minta. Iya benar. Nanti kita bisa lihat ini apakah universitasmu minta apa enggak, kita bisa lihat nanti selanjutnya. Aku juga dulu nggak ada kok yang kayak gitu-gitu. Ya aku juga nggak punya. Aku bahkan yang daftar S2 nggak punya kayak gini karena emang universitasku nggak minta gitu. Emang benar-benar tergantung jurusan dan universitas gitu kan, beda-beda. Terus kita lanjut lagi social activities-nya. Ini aktivitas sosial kita. Kayak misalkan kalian pernah punya ini nggak, award, project, sertifikatnya, misalnya kalian lomba-lomba juara, terus habis itu ada volunteer nggak, ada apa ini segala dulu aku ngisi macemnya. sih. Iya, kalau ini pernah ditanya sih, Kak harus ngisi yang sesuai dengan dengan jurusan kita nggak? Kalau aku sih enggak sih, kalau ini kan sosial ya. Maksudnya bisa juga yang tidak sesuai jurusan, kayak misalkan kalian volunteer, misalnya kalian jurusan IPA terus volunteer yang di kegiatan sosial kan nggak ada masalah sama sekali kan. Jadi kayak sertifikat apapun yang kamu punya, project apapun yang kamu punya, kamu bisa cantumkan di sini gitu. Terus habis itu pernah juga kan yang tanya, kalau misalkan nggak punya sama sekali gimana gitu. Udah itu kan nggak wajib diisi. Nggak wajib juga, tapi cuma berpengaruh atau tidak ya. Kalau misalnya ada yang nanya nih Kak, itu nanti berpengaruh nggak sih buat kelulusan? Jujur sih sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa aku bisa lulus ya. Itu kayaknya kembali lagi ke rezeki sebenarnya. Kalau emang udah rezeki sih, mau sebanyak apapun yang daftar, kamu bakal tetap keterima. Pun kalaupun bukan rezeki, mau sedikit apapun yang daftar, ya rezekinya di tempat lain berarti nggak di sini. Iya benar. Tapi ya kalau misalkan ada ya lebih baik ditaruh. Nah di sini kan ada ya price ya. Kalau kalian punya, kalian tinggal isi aja di sini. Dan biasanya mereka minta juga dokumen ini kayak sertifikat buktinya gitu. Aku ngisi sih itu dulu, kayak lomba. Iya kayak sertifikat. Kalau nggak harus lomba juga, misalnya ada lomba ya bagus gitu. Kalau sertifikat kayak seminar atau apapun itulah, kamu jadi panitia atau apa gitu, terserah, masukin aja kayak gitu di sini. Sama aja kayak ini, nanti kayak mereka minta ininya doang, informasinya sama sertifikatnya kayak gitu. Oh ya, satu lagi kalau papaku bilang sih dulu, kalau misalkan sebagai peserta aja, kalau masih ada sertifikat yang lain yang jadi panitia atau yang menang, lebih baik yang itu yang diutamakan. Benar. Gitu. Ya kalau cuma peserta kan kayak biasa aja gitu. Tapi kalau mau ditaruh juga nggak ada masalah. Ya terserah sih. Terus selanjutnya kita lanjut lagi ke Turkey experience. Nah sekarang dia tanya, are you now in Turkey or been in Turkey before? Kamu sekarang di Turki atau udah pernah belum ke Turki sebelumnya? Aku dulu belum sih. Nah kalau belum pernah tulis aja no gitu. Kalau udah pernah, kalau no kan dia gak bakal muncul apa-apa ya. Kalau udah pernah, dulu kan aku udah pernah ya ke Turki sebelumnya, tekan yes gitu. Nah terus habis itu kamu ngapain sih ke Turki hari itu? Nah karena kamu udah pernah ke Turki kan, di sini bisa turis atau work. Kalau aku dulu asilum. Apa? Asilum. Oh ini, kalau aku dulu academic visit conference gitu, kayak tekan aja gitu. Terus previously have you received a scholarship from any institution or organizations in Turkey? Nah kamu udah pernah belum dapat beasiswa sebelumnya dari apapun institusi atau di organisasi di Turki gitu? Kalau udah pernah ya udah yes, kalau nggak pernah no gitu. Kalau yes paling dia tanya lagi nanti, nah dari apa mana? Namanya kayak gitu ya, kayak gitu doang pokoknya. Tapi kalau belum pernah ya udah gini aja, no udah. Nah terus Turkey experience, where did you hear about the scholarship? Dari mana sih kamu dengar scholarship ini? Nah kalian bisa tulis gitu, dari siapa gitu. Misalkan dari friend gitu, atau website atau apa ya udah website gitu. Terus do you have a relative who already benefit from Turkey? Pokoknya kamu pernah punya relatif nggak, saudara gitu atau teman? Relatif bisa teman nggak sih? Relatif itu biasanya keluarga. Keluarga. Kamu pernah punya keluarga atau saudara yang udah pernah dapat Turki Burslari Scholarship belum? Kalau udah ya udah tulis yes, kalau belum ya udah gitu. Nah, ini juga dia bakal tanya siapa saudara lu gitu. Gitu. Kalau enggak ya udah no. Dulu tuh ada yang bilang katanya kalau misalkan kayak kakaknya udah ada yang dapat, keluarga udah yang dapat, itu peluangnya kecil ya. Tapi
aku pernah ketemu juga beberapa teman dari negara lain yang kakak adik juga dapet. Jadi kayaknya itu balik lagi ke rezekian sih. Balik lagi ke ini kamu. Iya, your luck aja sih rezekinya. Ya intinya mah kalau emang terbaik takdirnya di Turki ya dapet. Insya Allah. Terus habis itu kamu punya saudara nggak, keluarga nggak tinggal di Turki? I don't have. Kalau punya ya ini nanti bakal tanya lagi di mana gitu. Kalau enggak ya udah no aja gitu. Oke, semuanya no. Terus habis itu kita save ini Turkey experience-nya. Nah terakhir nih kita bakal lanjut di my applications.